Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Kurnia Falbi, NIM 23040180100. Mengingat sekarang banyaknya wabah corona merajalela di mana-mana, sekiranya kita selalu menjaga kesehatan dan tidak lupa menggunakan masker dan mencuci tangan dengan sabun. Kali ini saya akan menyampaikan materi berkaitan dengan anak berkebutuhan khusus. Materi yang pertama yaitu sejarah pendidikan anak berkebutuhan khusus di Indonesia. Yang kedua, pengertian dan konsep dasar anak berkebutuhan khusus. Baik, langsung saja masuk dalam materi. Materi 1. Sejarah pendidikan anak berkebutuhan khusus di Indonesia. Sejarah berkebutuhan khusus anak di Indonesia mencakup 4 aspek. Di antaranya 1. Sejarah pendidikan anak ABK. Kedua, definisi anak ABK. Ketiga, sejarah perkembangan pendidikan anak ABK. Dan yang keempat, macam-macam pendidikan anak ABK. Sejarah pendidikan ABK. Sejarah pendidikan ABK terjadi pada tahun 1700-an ketika para pionir tertentu mulai masuk upaya-upaya terpisah untuk pendidikan anak berkebutuhan khusus, yaitu pertama kali ada di Amerika. Sejarah perkembangan pendidikan anak berkebutuhan khusus terjadi yang pertama pada periode ke-1 terjadi pada tahun 1596. Di Indonesia, sejarah perkembangan luar biasa dimulai ketika Belanda masuk ke Indonesia. Belanda masuk ke Indonesia dengan memperkenalkan sistem persekolahan dengan perietasi barat, yaitu memperkenalkan sistem pendidikan anak berkebutuhan khusus di Indonesia. Yang kedua, pada tahun 1952, pemerintah Republik Indonesia membuat undang-undang yang pertama mengenai pendidikan, mengenai anak-anak yang mempunyai kelainan fisik atau mental. Untuk itu, menyebut pendidikan dan pengajaran luar biasa diberikan kepada anak berkebutuhan khusus. Pengertian ABK. Tentu ABK adalah anak berkebutuhan khusus. Nah, anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mengalami keterlatar belakangan secara mental, ketidakmampuan belajar, atau gangguan atensi, gangguan emosional dan perilaku secara hambatan. Dan tidak hanya itu saja, gangguan penglihatan, baik itu gangguan penglihatan, gangguan fisik, gangguan mental, psikomotorik. Macam-macam anak berkebutuhan khusus. 1. Sistem pendidikan sekresi. Sistem pendidikan di mana anak berkelainan terpisah dari sistem pendidikan anak normal. Keuntungannya yaitu 1. Rasa ketenangan. Kedua, komunikasi mudah dan lancar. Ketiga, metode pembelajaran khusus bagi anak berkebutuhan khusus. Tentunya metode pembelajaran yang efektif untuk anak berkebutuhan khusus pastinya mendukung dan mendorong untuk belajar anak berkebutuhan khusus. Keempat, guru dengan latar belakang pendidikan yang luar biasa. Nah, guru yang luar biasa dengan sabar dan bisa menangani anak dengan pola pikir yang berbeda-beda itu adalah hal yang sangat menakjubkan. Yang kelima, saran dan prasarana yang sesuai. Sarana dan prasarana yang sesuai. Nah, sarana dan prasarana yang sesuai yang disediakan oleh pihak sekolah maupun dari pihak pemerintah. Kelemahannya pasti sistem pendidikan sekresi pasti mempunyai kelemahan. Nah, kelemahannya yaitu sosialisasi terbatas. Yang kedua, penyelenggaraan pendidikan relatif mahal. Nah, sekarang masuk pada 2. Sistem pendidikan integrasi bertujuan memberikan pendidikan yang memungkinkan anak luar biasa memperoleh kesempatan mengikuti pendidikan. Nah, tentunya pasti memiliki keuntungan dan kerugian. Nah, keuntungannya yaitu merasa diakui haknya dengan anak normal, karena pendidikan itu sangat penting bagi setiap manusia. Menuntut ilmu sangatlah penting. Nah, maka dari itu kita
Tidak boleh membeda-bedakan antara anak yang normal maupun anak berkebutuhan khusus. Yang kedua, kelemahan. Nah, kelemahan di sini yaitu anak disability harus mengakui dirinya dengan metode pengajaran dan kurikulum yang berbeda. Jadi, pengajaran, metode, kurikulum yang berbeda itu tidak bisa disamakan dengan anak yang normal. Nah, gitu. Pendidikan inklusi. Pelayanan pendidikan anak berkebutuhan khusus yang dididik bersama dengan anak yang normal untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. Jadi pendidikan semuanya memiliki pendidikan yang sama, namun anak berkebutuhan khusus harus bisa, seorang guru bisa mengoptimalkan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Nah, materi kedua, pembelajaran, pengertian dan konsep dasar anak berkebutuhan khusus. 1. Pengertian berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang dalam pendidikan memerlukan pelayanan yang intensif, berbeda dengan anak pada umumnya, dikarenakan anak berkebutuhan khusus itu perlu bimbingan, perlu dorongan, perlu semangat dan motivasi. Konsep dasar berkebutuhan khusus. Nah, memahami anak berkebutuhan khusus tidak dapat dilepaskan dari adanya perbedaan penggunaan pendapat, pendekatan perkembangan untuk melihat perbedaan pada anak usia dini. Pada prinsip ini memiliki dua cakupan, yaitu perbedaan interindividual dan perbedaan intravidual. Perbedaan individual berarti membandingkan keadaan individu dengan orang lain. Yang kedua, perbedaan intra-individual antara satu perbandingan dengan potensi yang dalam antara satu perbandingan dengan perbandingan yang lain atau potensi yang ada dalam diri individu itu sendiri. Jadi perbandingan antara satu dengan yang lain pasti akan memiliki perbedaan. Terminologi yang digunakan untuk memahami anak berkebutuhan khusus di antaranya impairment, kehilangan atau abnormalitas psikologis, fisiologis atau fungsi struktur anatomis. Disability, mengalami kurang kemampuan yang dimungkinkan karena anak keadaan impairment seperti kecacatan pada organ tubuh. Faktor penyebab anak berkebutuhan khusus, pastinya faktor-faktor pasti dialami oleh anak berkebutuhan khusus. Nah, salah satu faktornya yaitu sebelum kelahiran. Nah, ketika anak dalam kandungan terkadang tidak menyadari adanya faktor-faktor tertentu pada ibu hamil. Nah, selama proses kelahiran melewati tahap masa 40 hari. Pada masa jalan 40 hari tersebut, dalam kondisi janin pasti apabila mengalami gangguan, hambatan pada saat ketika melahirkan, bayi tidak merespek, tidak bersuara. Nah, itu pasti ada kelainan pada anak. Nah, seperti itu. Mungkin terjadi prematur. Setelah kelahiran, anak mengalami kelainan yang menyebabkan anak berkebutuhan khusus tadi. Jenis-jenis anak berkebutuhan khusus. Anak dengan gangguan fisik. 1. Tunanetra, yaitu kehilangan indera penglihatan. Nah, anak tunanetra itu anak yang sulit mendefinisikan gangguan penglihatan secara normal. Yang kedua, tunarungu, kehilangan pendengaran. Nah, yang ketiga, tunadaksa, kelainan atau cacat pada alat gerak dalam tubuh. Anak dengan gangguan emosi dan perilaku. 1. Tunalaras, kesulitan dalam penyesuaian diri. Nah, yang kedua, tunawicara, yaitu gangguan dalam proses berbicara, sulitnya untuk mengeluarkan ucapan ejaan abjad kepada orang lain. Nah, seperti itu. Ketiga, anak hiperaktif, gangguan tingkah laku yang abnormal. Anak hiperaktif biasanya memiliki kecenderungan di antara anak-anak yang lain. Biasanya baik berupa tingkah laku, proses pemikirannya. Namun anak hiperaktif biasanya memiliki
memiliki perbedaan di antara yang lain, yaitu pola perilaku. Nah, di situ anak hiperaktif itu senang kesana kemari. Nah, anak dengan gangguan intelektual, 1. Tunagrahita, keterlatar belakangan mental, yaitu mental yang dialami anak tunagrahita secara saraf motorik itu sarafnya bekerja secara tidak normal. Nah, merasakan getaran-getaran dalam proses penggerakan tubuh. Nah, seperti itu. 2. Anak lamban belajar. Anak lamban belajar IQ di bawah normal. Nah, IQ tidak setiap manusia memiliki IQ yang berbeda-beda. Maka tidak bisa dijadikan alasan anak dengan gangguan intelektual yaitu memiliki IQ di bawah rata-rata. 3. Anak kesulitan belajar, kesulitan dalam tugas-tugas akademik khusus. Yang keempat, anak berbakat, memiliki kecerdasan yang luar biasa, cepat dan sangat cerdas. Nah, anak dengan gangguan intelektual, anak berbakat yaitu proses berbalik arah, yaitu yang tadi anak lamban belajar, yang ini proses cepat belajar. Nah, IQ yang dimiliki oleh anak ini memiliki kecerdasan di atas rata-rata dan memiliki bakat yang tidak dimiliki bakat-bakat oleh anak-anak yang lainnya. Autisme, gangguan yang disebabkan oleh sistem syaraf pusat. Anak autis pasti sulitnya untuk bersosialisasi dengan orang lain, dikarenakan syaraf motoriknya mengalami hambatan, kendala. Nah, maka dari itu kita sebagai manusia yang normal harus bisa memahami apa yang disampaikan oleh anak autis tersebut. Nah, biasanya menggunakan hati nurani dan perasaan. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat video kali ini. Semoga menambah wawasan. Kiranya apabila saya masih kurang banyak dalam menyampaikan ilmu, pengalaman, mohon dukungan, saran, dan kritikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jaga kesehatan di rumah. Salam